Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi bersama saya Enda. Dan kali ini saya ingin menyampaikan konten berita politik di Indonesia, dimana kali ini berita politik di Indonesia itu lagi diramein banget nih sama partai-partai yang kemarin nggak pernah setuju dengan Prabowo dan Gibran, tapi sekarang mereka malah berangkulan. Ada juga nih keterangan dari Bapak Anies Baswedan kenapa dia batal diusung oleh PDIP. Ada juga nih Bapak Rocky Gerung yang masih saja mengkritik keras pemerintah kita. Terus ada lagi juga partai yang dulunya nggak pernah setuju kalau ibu kota dipindahkan ke Kalimantan, malah sekarang partai ini malah mendukung pemerintah. Saya mau menginfokan nih, kalau ini disclaimer ya, yang sumbernya itu saya cari di media sosial. Saya mohon maaf jika kurang lengkap atau banyak kekurangan. Saya juga mohon maaf kalau kurang berkenan di hati kalian. Jika kalian suka dengan video saya ini, tolong dikasih like dan subscribe ya, biar konten saya ini bisa berkembang lebih baik. Yuk, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita simak beritanya biar kalian nggak Lilin menagih janji Bapak Jokowi yang katanya mau menggigit langsung mafia judi online. Sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depannya. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Presiden kaget, Pak Kapolri kaget, agak cukup heboh rapat terbatas saat itu. Orang ini adalah orang yang selama Republik ini berdiri mungkin tidak bisa disentuh oleh hukum. Bapak Presiden ingat Pak, Bapak pernah berbicara Pak, Anda memberikan janji Anda ke masyarakat. Saya ulangi Pak, Bapak bicara waktu itu, hei kalian Kapolda oknum ya, nanti akan saya gigit Pak. Saya cuma mau ngingetin Pak, mumpung belum ompong Pak, dan gigi Anda masih berlaku, masih ditakuti orang-orang Pak. Digigit dong itu Pak, oknum-oknum Pak, bandar judi online Pak. Ini jawaban Bapak Anies Baswedan ketika dibilang turun kelas oleh Partai Golkar. Pilpres nggak ada. Kembali ke kampus, kalau cara pandangnya begitu, ya turun kelas. Pak Prabowo dari presiden terpilih menjadi menteri, turun kelas. Pak Muhaimin dari Cawapres menjadi ketua PKB, turun kelas. Kalau cara pandangnya begitu, semua turun kelas. Itu cara pandang yang keliru. Itu menganggap capres adalah posisi, pilpres itu posisi. Bukan, pilpres itu kompetisi. Memang ada. Oh, keren banget loh, sekarang keputusan hakim itu bisa dibeli. Dan kalaupun mereka ketahuan, mereka akan bilang salah input. Kepada masyarakat, saya siap untuk ladeni ya dengan taruh nyawa. Sudah waktunya masyarakat harus melek. Hukum dipermainkan. Saya akan hadapi dengan taruhan nyawa. Siapkan lugu tembak dan peti jenazah kalau mau kriminalisasi saya, karena saya pasti akan melawan. Sebagai putra Tamalaki, saya siap untuk melawan terus. Ingat, lihat bagaimana mungkin hakim bisa dipesan putusannya. Bagaimana mungkin hakim yang digaji oleh negara pakai uang rakyat bisa-bisanya hanya bisa menipu masyarakat. Ini saya Guntur Lareba, aktivis hukum berjuang kebenaran. Kalau demi Mahkamah Kebenaran, saya siap bertanggung jawab. Sekarang ini ya, masyarakat banyak yang difonis belum tentu bersalah. Ya, hanya dengan gampang mereka bilang salah input. Ya, salah input berarti banyak salah input selama ini. Jadi saya siap bertanggung. Benar kata abang ini, ngapain kita sibuk-sibuk untuk pemilu kalau ujung-ujungnya untuk jadi presiden dan menteri itu bisa digilir. Kalah aja dapat menteri kok, nggak perlu berdarah-darah ngata-ngatain itu, oh IKN itu proyek abal-abal, hilirisasi itu abal-abal. Nggak perlu khotbah-khotbah begitu. Kalaupun toh pada ujung-ujungnya akan berkongsi dalam satu kolam koalisi bersama. Ini begitu jalur ceritanya. Kalau begini ceritanya, apa-apa rangkul-merangkul, yang kalah pun jadi menteri. Besok-besok tak perlu ada pemilu, tak perlu ada pilpres, gantian aja. Betul, saya setuju. Apalagi ketum-ketum partai, elit-elit partai selalu mengatakan bahwa ini adalah kawan lama, sahabat lama, senasib dan perjuangan. Apalah ceritanya kalau begini ceritanya pemilu, Pak. Udah gantian aja. Hari ini Gerindra, besok Golkar. Damai. Besoknya lagi Nasdem, besoknya lagi Demokrat, dan seterusnya dan seterusnya. Giliran, Pak. Negeri yang damai itu memang berat buat Adi Prayitno. Oh gitu ya? Enggak, saya hanya ingin menjelaskan fakta politik. Wow, Kaisang aja sampai takut loh datang ke podcastnya Abang Panji. Ada apa ya? Jokowi kalau gue undang mau datang. Emang Pak Prabowo kalau gue undang mau datang. Emang Gibran mau. Kaisang gue undang ke acara skakmat ngomongnya umroh.
Panjang amat umroh nggak kelar-kelar sampai sekarang. Umroh bro, oh ya gua berapa minggu kemudian udah balik belum? Nggak ada balasan, lama banget umroh kata gue. Mana mungkin? Kalau mereka mau duduk di depan gue dengan senang hati. Tapi ada banyak politisi nggak mau duduk sama gue, nolak. Marcel itu mau jadi calon wakil wali kota, gue ajak duduk nggak mau, abangku jangan. Gila, gue baru tahu loh. Ada banyak politisi, ada orang partai, pimpinan partai gue ajak duduk nggak mau. Gue bukannya nggak mau, gue ngundang semuanya kok di skakmat gue, kan gue punya konten politik yang ngobrol sama main catur. Ada Fahri Hamzah, ada Rahayu Saraswati Joya Hadikusumo. Sarah kan Gerindra, Fahri Hamzah, Gelora yang juga pendukung 02. Gue pengen semuanya ketemu, tapi ada yang nggak mau ketemu, kenapa? Malas ketemu sama gue, nggak bisa jawab pertanyaan gue. Maunya ketemu sama Deddy Corbuzier. Ini jawaban Rocky Gerung saat ditanya mengapa dia selalu bisa lolos saat dilaporkan untuk kasus menghina presiden. Bung Rocky ini mengkritik sekeras apapun, tapi kok bisa lolos terus? Jangan-jangan ada backing gitu. Ada backingnya akal sehat itu. Kan saya mengucapkan itu dengan dalil akademis. Sampai sekarang mungkin masih ada 30 laporan di polisi itu yang mungkin polisi juga gini coba. Suatu waktu polisi panggil saya untuk kasus apa ya? Mungkin saya bilang Presiden Jokowi tidak paham Pancasila, terus dilaporin itu. Ya. Kalau dia paham, dia nggak berutang pada Cina untuk kereta cepat, misalnya itu saya begitu kan. Kalau dia paham Pancasila itu, karena dia tahu bahwa kalau dia berutang. Inilah ketika Partai Demokrat hanya mengandalkan kemenangan dari partai koalisinya. Demokrat misalnya, itu senang betul bergabung dengan Prabowo dan menang. Kenapa? Karena bagi Demokrat dia ingin tunjukkan kepada pendukung Amin dan Muhaimin Iskandar bahwa Demokrat itu berjalan di tempat yang benar. Sekalipun kursinya turun, minimal koalisi Pilpresnya menang. Mereka bangga jadi menteri karena bergabung dengan benar. Demokrat bisa berbusung dada, tidak berada di dalam koalisinya Amin. Demokrat ingin tunjukkan bahwa bergabung dengan Prabowo bukan salah pilihan, tapi ihdinas siratal mustaqim, di jalan yang benar. Jadi bangga kalau kemudian kader-kader Demokrat ada yang jadi menteri. Yang ingin saya katakan adalah kalau tiba-tiba Demokrat merasa menjadi bangga jadi menterinya Prabowo Subianto, PKB misalnya dapat menteri, Nasdem jadi menteri, jadi kebanggaannya itu hambar, Bang. Orang Timur tidak akan tunduk pada Raja Jawa karena orang Timur punya Raja Empat. Belum lama ini ada berita viral tentang Raja Jawa. Saya orang Timur dan saya pastikan ke kalian semua, orang Timur tidak akan tunduk sama Raja Jawa. Tidak akan tunduk sama Raja Jawa karena kami punya raja sendiri di sana. Namanya Raja Empat. Dan Raja Empat ini memang terbuka untuk semua kalangan, tidak dikhususkan untuk satu keluarga saja, teman-teman. Dan katanya Raja Jawa ini terlahir dengan nama Mulyono. Tapi karena sakit-sakitan makanya dia ganti nama. Lalu kemudian beliau sehat, tapi kelakuannya bikin rakyat sakit-sakitan. Si Raja Jawa ini juga tadinya tukang kayu, teman-teman. Saya paham tukang kayu itu bisa bikinin kursi, tapi bukan berarti semua keluarganya dibuatin kursi jabatan. Kan bisa saja kursi Olimpik, kan? Kemarin ada peringatan darurat. Saya pertama kali lihat handphone, saya kaget sekali itu. Saya bilang, wih, blue screen nih handphone saya. Kena nih LCD-nya nih. Tapi ternyata bukan handphone saya yang rusak, teman-teman, tapi demokrasi di negeri ini yang rusak. Ini pesan para pejabat kepada Najwa Shihab untuk tidak mencari tahu tentang mereka. Mbak Nana, bisa nggak kalau interview itu nanya tuh yang biasa-biasa aja gitu, nggak usah ngejebak lah. Yang membangun suasana ngobrol tuh lebih enak gitu loh. Buat pejabat-pejabat belajarlah dari close the door tuh, ya. Berita kan banyak gitu Mbak Nana tuh, nggak usah politik kebijakan publik tuh ngapain tuh. Mbak bisa berapa gaji pawang hujan itu kan bisa Mbak, nggak usah ke saya tuh ya. Kalau ada berita apa tanggapan nggak usah minta pejabat, tanggapan Lesti kan bisa juga. Nggak usah, jadi nggak usah banyak nanya pertanggungjawaban saya, kebijakan saya Mbak ya, nggak usah banyak ikut campur lah Mbak ya. Mbak Nana mungkin nggak tahu, cuma saya tahu nama panjang Mbak Nana tuh, Nana Your Business Najwa ya. Diam aja udah. Ini penjelasan dari Bang Panji kenapa Bang Panji tidak setuju Gerindra mencalonkan Marcel Widianto. Orang mikir gue tuh sebel sama Marcel Widianto. Kenapa sih lu ngelarang Marcel Widianto nyalon? Kagak. Gue gak ngelarang Marcel nyalon, gue ngelarang Gerindra make dia. Beda. Dia mah terserah. Terus kata orang, tapi abang marah-marahin dia mulu. Ya soalnya dia goblok. Goblok marah, kan masa gak boleh gue marahin orang goblok? Boleh lah. Namanya juga goblok, marahin aja. Tapi dia boleh. Gua selama ini dan selalu mempertanyakan kenapa Gerindra make dia. Makanya kan video YouTube gue yang viral itu kan judulnya yang terhormat Partai Gerindra kan.
Dibalas sama Total Politik. Mereka bikin video yang terhormat Panji Pragiwaksono. Siapa yang ngajak ngomong lu? Siapa? Lihat ya, mereka bikin wawancara sama Marcel, jurunya yang terhormat Panji Pragiwaksono. Bro, nggak diajak lu.